misalnya update sedikit dari Vega Darwanti, dia ini kan sibuk banget gitu ya. Kita tahu dia udah LDR lama banget gitu ya sama suaminya. Ini pejuang LDM gitu karena suaminya dokter dan kerjanya itu di Bandung. Nah tapi walaupun mereka LDR ternyata ada permintaan nih dari sang suami untuk nambah anak lagi. Kira-kira Veganya mau apa enggak ya pemirsa ya? Oke, kita lihat beritanya ini dia kan. Ya sebenarnya kan ini bukan tahun pertama LDR, jadi ini aku selama nikah sampai alhamdulillah jalan 14 tahun pernikahan memang masih harus LDR. Karena ya kan manusia bisa berencana, tapi qadarullah Allah nentuin tuh memang mungkin kita harus jarak jauh. Karena kan suami memang gak bisa ninggalin tempat prakteknya di Purwakarta. Aku sendiri juga mungkin aktivitas syuting lebih banyak di Jakarta. Jadi yang ngatur waktu mah sebenarnya gampang banget karena waktu aku jauh lebih fleksibel gitu dibandingkan si Pak Dokter gitu. Jadi ya aku sesuaiin aja kalau misalnya lagi ada libur aku kesana. Karena kan Purwakarta Jakarta juga cuma sejam deket. Ya enggak, jarang boro-boro dicemburuin orang suami aku kayak kanebo kering mana. Enggak, dia gak pernah cemburu justru karena mungkin gini ya level trust dia kepada aku tuh tinggi gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia percaya istrinya itu ya kerja. Mungkin kalaupun kadang aku suka centil sama cowok itu hanya bercanda. Atau mungkin suami aku juga tahu kali ya siapa lagi yang mau selain dia gitu kali ya. Lebih kayak mungkin kalau misalnya pengen ketemu ya dia akan bilang aku ke Jakarta ya, atau misalnya Bun kamu kesini dong gitu sih. Oh enggak sampai yang segitunya. Seminggu sekali pasti ketemu kok, pasti ketemu. Iya, karena aku kan weekend itu ngambil kerjaan hanya kalau ada off air. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada off air biasanya kita quality time bareng sama keluarga gitu, sama anak-anak juga. Karena kan aku LDR-nya juga sama anak lelaki aku. Nah suami aku juga LDR-nya sama aku dan anak perempuan gitu loh. Jadi kita tuh kalau ketemu bener-bener sama-sama kangen gitu. Nih cewek-cewek di Jakarta kangen, cowok-cowok di Purwakarta juga kangen gitu. Ya pasti ada aja, mungkin yang namanya miskom tuh ada. Tapi aku sendiri sama suami makin kesini tuh mempelajari gitu. Bahwa kalau misalnya kita beda pendapat atau misalnya ada miskom itu biasanya aku selesaiin dengan cepat juga karena mengingat kita ketemu aja cuma berapa hari gitu. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya 3 hari kita atau 2 hari kita dipakai buat ngambek ribut gitu. Jadi kayak justru kita dengan LDR ini banyak belajar bahwa ternyata waktu sangat berharga. Jadi kadang kalau kita ketemu misalnya ada hal yang aku kurang berkenan atau sebaliknya dia kurang berkenan sama aku, kita secepat mungkin komunikasiin dan biasanya jadi lebih cepat beres karena kita sadar bahwa aduh waktu kita sedikit banget buat ketemu. Jadi harus benar-benar dinikmatin bareng, terus anak-anak juga harus jangan sampai istilahnya terganggu yang tadinya harusnya bisa bareng-bareng gara-gara orang tuanya berantem jadi terganggulah liburannya atau terganggulah quality time barengnya gitu. Cara menyelesaikannya yaitu tadi komunikasi. Terus sekarang suami aku tuh lebih ke tahu kali ya kalau istrinya tuh seneng hadiah. Jadi kalau misalnya marah disogok. Aku juga kayak ngerasa gini, oh ya udah deh. Sebenarnya kalau dulu pasti emosi orang tuh saat muda tuh lebih apa ya membara gitu. Lebih kalau ngambek tuh kayak lama gitu ngerayunya mesti dari omongan terus ngirim barang terus ini pokoknya tahapannya panjang supaya bisa baikan gitu. Kalau sekarang tuh aku kayak lebih murah aja gitu. Soalnya minta maaf ya udah aku maafin gitu. Karena maksudnya lebih ke aku nggak mau memperpanjang kalau misalnya ada masalah gitu karena ya nanti yang rugi juga kita berdua gitu. Jadi aku lebih kayak ya udahlah gitu, suami aku juga yang penting dia udah minta maaf, dia mungkin udah coba jelasin kenapa mungkin kita bisa miskom ya udah baikan deh gitu. Yang penting kan suami aku tetap ya itu yang penting dia tahu gitu kalau salah biasanya suka dia ngirim. Nanti lama-lama nih gelang penuh nih, nah ini 1 karena salah, ini 2 karena salah gitu, ntar lama-lama penuh sampai sini. Fega, fitnah atau fakta? Kalau suami kamu sebenarnya ingin nambah 2 anak lagi, fitnah atau fakta? Fakta. 2 anak lagi nambah. Iya kalau bisa sebanyak-banyaknya kalau dia mah. Ya tapi kan itu kan kuasa Allah aja Kak Ros. Kan yang penting kan produksi mah terus. Oh jadi kamu pasrah aja ya? Pasrah ya. Ya pengen lah mungkin karena kan alhamdulillah aku sudah memberikan 2 keturunan yang ganteng, yang cantik gitu ya. Dan mungkin sekarang udah gede-gede juga kan. Raska juga udah SMP. Nah Deva juga sebentar lagi udah mau SMP. Jadi kangen punya anak kecil, punya bayi gitu. Tapi kan dia kangennya doang pemirsa yang ngurusin kita gitu. Jadi
emang setiap kali aku mau hamil tuh kita selalu bikin perjanjian biasanya. Kalau misalnya oke aku hamil tapi nanti kamu yang ngurus ini ya, kamu ini gitu. Karena kan punya anak harus kerja sama.